Oh, U17. Iya. Iya, Eh, iya, iya, iya. Dimulai aja apa bagaimana Ustadz? Iya, dimulai saja, Mbak Mida. Ya, Bismillah. Baik, ada Mbak Dwi. Alhamdulillah Mbak Dwi hadir malam ini. Sehat ya Mbak Dwi. Iya, terima kasih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu untuk sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama Ustadz Mujiono Pohi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabiin dan tabiut, juga kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai akhir sampai hari kiamat, kiamat kelak. Baik, kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kajian kita malam hari ini. Untuk selanjutnya, saya silahkan kepada Ustadz Muji untuk membimbing kami semua di sini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Mida. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita melanjutkan pelajaran kita dan kita masuk di ibtidah hasan. Jadi ibtidah hasan pada kalimat Quran. Ya, ibtidah hasan ini pada kalimat Quran ada kaitan dengan kalimat sebelumnya secara makna dan kaidah bahasa. Setelah wakaf hasan, jadi wakaf yang diperbolehkan. Ada tambahan di sini. Jika wakaf pada Roksul ayat itu artinya akhiran ayat, maka boleh dilanjutkan dengan ibtidah pada kata setelahnya. Jadi tidak mengambil lagi kata sebelumnya, karena memang sudah di akhiran ayat. Tapi jika wakaf pada pertengahan ayat, maka harus kembali pada kata yang sesuai untuk memulai kembali. Untuk ibtidah itu, untuk memulai kembali. Saya contohkan, wa inna lakum latamurruna alaihim musbihin. Nah, ini Rasul ayat. Jadi wakafnya di situ. Nah, dua ayat ini memiliki kaitan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua secara makna dan secara bahasa. Hanya saja karena memang dia di Rasul ayat, di akhir ayat, maka tidak kita ambil pada ayat yang sebelumnya. Tidak boleh kita ambil, tidak harus kita ambil pada ayat yang sebelumnya. Misalnya kita ambil lagi di alaihim musbihina wabillail. Tidak seperti itu. Jadi bisa langsung ke wabillail. Wabillail afala ta'kilun. Ya, seperti itu, Bun. Kemudian contoh yang berikut, yang kedua, ibtidah hasan ini, sebelahnya Mbak Mida. Nah, ini contoh ibtidah hasan di pertengahan. Ibtidah hasan di pertengahan.
alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Nah, jadi berhentinya kita di inda rabbihim. Kemudian nanti kita mulainya dari falahum. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi ibtidah hasan ini kalimat pertama dan kalimat kedua masih berkaitan secara kaidah bahasa dan maknanya. Jadi kalau penjelasan di sini ya seperti itu ya. Namun boleh wakaf karena roksul ayat. Oh tidak. Itu untuk yang di atas itu. Mohon maaf, itu untuk yang di atas. Penjelasan yang contoh pertengahan dia di bawah. Coba saya lihat juga. Sabar Ustaz. Ini yang pertama ya Ustaz Iya, contohnya. iya, yang pertama ini ibtidah hasan itu masih kaitan di atas. Nah, untuk contoh pertengahan itu alladzina yaquluna itu dia sebelahnya. Paham tidak penjelasannya? Bentar Ustaz. Apaan? Izin dulu ambil mouse. Gak pakai mouse ya di loncat-loncat. Ini yang kedua ya Ustaz. Ya, Ini yang ini yang kedua. Ini kedua penjelasannya. Ada wakaf pada kata inda rabbihim itu hasan, artinya boleh, baik. Tetapi tidak boleh memulai pada kata inda rabbihim, di mana makna sangat erat kaitannya. Jadi mengulangi lagi bacaan dengan dimulai pada falahum. Jadi kita tadi itu berhenti di inda rabbihim. Tapi tidak boleh kita memulainya dari inda rabbihim. Kita mulainya dari falahum. Jadi falahum Falahum. ya falahum ajrahum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Seperti itu. Jadi kalau di awal kan alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrahum 'inda rabbihim. Kemudian kita mulai dari falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Karena kalau kita mulai dari misalnya kita potong ya, falahum ajruhum, maka bagi mereka balasan di sisi Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka. Lalu setelah itu kita mulai dari inda rabbihim, maka bunyinya kayak inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dari sisi Tuhan mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Nah, jadi secara makna seperti kurang bagus. Jadi di sisi menggantung ya Tuhan Ustaz. mereka, iya. Kalau misalnya dia kalau dari falahum, maka bagi mereka ada balasan untuk mereka dari sisi Tuhan mereka. Kalau enda robihim, di sisi Tuhan mereka, bukan dari ya, di sisi Tuhan mereka. Di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak ada rasa sedih. Nah, ini kurang sempurna seperti itu. Oke, Jadi bisa ya harus Bun tahu seperti itu. ya Ustaz ya. Kalau Ya, baca memang idealnya begitu Pun, idealnya. Makanya iya. kita kalau baca Quran, biasakan kita baca Quran yang ini, yang perkata. Jadi kalau ada Quran perkata, kita belajar untuk baca Quran yang perkata. Begitu. Cuman kalau memang agak susah, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu kan. Kalau perkata kan kita bisa tahu, oh ini katanya ini, oh ini katanya ini. Nanti kalau sudah di Quran perkata itu, kita bisa lihat terjemahannya supaya sesuai kalau kita memulai lagi.
Begitu, Bunda. Kalau tidak Baik, ada yang Ya, berkata, berarti Ustadz untung-untungan aja ya. Tidak kalau tidak sudah ada. berkata, Enggak, gimana Bun? Ya. kalau Qurannya tidak ada terjemahan, apalagi tidak ada terjemahan perkata, kita kan nggak ngerti, jadi kita untung-untungan gitu ya Ustadz ya, karena tidak ada petunjuk gitu, di mana berhenti, di mana mulai. Iya Bun, iya seperti itu Bun. Biasanya itu kita untung-untungan. Pokoknya tebak-tebakan saja. Ini tebak-tebakan saja. Tidak ada clue ya, apa petunjuk bagaimana caranya ya, kecuali terjemahan. Iya, kecuali itu pun di terjemahan kadang susah kita untuk menyesuaikan. Mana ya kalau terjemahannya ini, kalau apalagi kalau kita misalnya minim bahasa Arab. Wah, Iya, mana ya ini? Nah, gitu, Bun. Kalau perkata insya Allah kan kita sudah ada gambarannya. Karena kan betul. ada artinya di bawahnya. Gitu, Bun. cuma kalau yang perkata itu kadang jarak antar kata itunya tuh agak jauh gitu. Jadi kadang kagok pas tilawah itu Ustaz, Ya, itu. nyambungnya itu Memang butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian. kendalanya Kalau iya. biasa baca Quran, kemudian ke perkata itu butuh penyesuaian. Masya Allah. biasanya ya Ustadz, untuk baliknya itu biasanya nyari yang kayak wabilaili kayak gitu. Wow. Ah, itu iya, betul. Itu minimal untuk secara umum Untuk pemberlakuannya. Jadi menerka-nerka tadi ya, minimal lah kita kalau mulai dari enggak wa atau fa. iya, karena menerka-nerka karena nggak ada apa artinya, nggak gitu, nggak perkatanya. Tapi ini bukannya wa'ala, tapi falahum. Wab, Mestinya kan wabil, wa'ala niyatu. hmm, wabilaili. Wa ala niyatan falahum. Ah, Bisa juga tuh nggak Ustadz ya, kalau berubah artinya ya, kalau wa'ala niyata tuh ya. kalau ala, sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan hartanya, coba sedikit ke Wa- bawah, Mbak Mida. Sirro itu artinya sembunyi-sembunyi. Wa ala, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ah, kalau misalnya kita sebut wa ala dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Kayak seperti dan terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Apa yang terang-terangan? Ya, Kak, Nggak seperti nyambung itu. ya, nggak Iya, nyambung. Nggak nyambung Ustadz ya. Nggak, iya. iya, iya, Bun. Baik, dua itu saja. Jadi yang pertama sudah dipahami pengertiannya. Nah, jadi tinggal dibaca saja. Lalu kemudian untuk yang kedua ini berhenti di mana yang saya berhenti tadi. Jadi berhenti nanti di inda rabbihim, kemudian mulai lagi dari falahum ajruhum inda rabbihim sampai seterusnya. Untuk pengertiannya tidak usah. Yang penting sudah dipahami. Baik, gitu ya. Bunda Kus, Bunda Yasmin, Mbak Dwi, sama Mbak Amida. Apa latihan dulu? Latihan dulu Ustaz. Oke, 30 detik ya. Baik, syukron. Baik, baik, Mbak. Ya, kita mulai ya. Silakan Bunda Kus.
Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtidak pada kalimat Quran yang ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya secara makna dan kaidah bahasa. Jika wakaf pada rasul ayat, maka boleh dilanjutkan dengan ibtidak pada kata setelahnya. Tapi jika wakaf pada pertengahan ayat, maka harus kembali pada kata-kata yang sesuai untuk ibtidak. Contoh ayat. Wa innakum latamuruna alaihim musbihin. Diulangi, Bun. Wa innakum latamurru wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Berhenti wakaf, kemudian dilanjutkan wabil laili afala taqilun. Wabil lail afala taqilun. Iya. Kemudian yang keduanya, Bun. Ibtida'asan karena kalimat pertama dan kalimat kedua masih itu bagian atasnya, Bun. Dia masuk bagian atas. Yang ibtidahasan karena kalimat pertama dan kalimat kedua masih berkaitan secara kaidah bahasa dan maknanya. Itu yang contoh yang tadi di atas. Yang contoh yang Kalau pertama yang tadi. pertengahan, iya. Contoh ayatnya. Ya. Sekarang lanjut yang pertengahan gitu aja ya Ustadz. Iya. Ya, contoh pertengahan ayat. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa ala niyatan falahum ajruhum inda rabbihim. Wakaf kemudian melanjutkan pada falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahjanun. Yahzanun. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bunda Yasmin. Baik, Ustaz, terima kasih. Pengertian ibtidahasan adalah ibtidah pada kalimat Quran yang ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya secara makna dan kaidah bahasa. Jika wakaf pada rasul ayat, maka boleh dilanjutkan dengan ibtidah pada kata setelahnya. Tapi jika wakaf pada pertengahan ayat, maka harus kembali pada kata yang sesuai untuk ibtidah. Contohnya, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billail afala ta'qilun. Contoh yang kedua yang pertengahan, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama Ustaz, terima kasih. Berikut ke Mbak Amida.
Siap, Ustaz. Ibtidah Hasan adalah ibtidah pada kalimat Quran yang ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya secara makna dan kaidah bahasa, yaitu ibtidah setelah waqaf Hasan. Jika waqaf pada rasul ayat, maka boleh dilanjutkan dengan ibtidah pada kata setelahnya. Tapi jika waqaf pada pertengahan ayat, maka harus kembali pada kata yang sesuai ibtidah. Contoh ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa billail afala ta'qilun. Contoh ibtidah Hasan pada pertengahan ayat. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulangi dari falahum. Di setiap mim yang mati itu jangan lama ditahannya, Mbak Amida. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun. Jangan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Baik. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya, afwan Mbak Amida. Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi. Ya, Ustaz. Pengertian ibtidah Hasan adalah ibtidah pada kalimat Quran yang ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya secara makna dan kaidah bahasa, yaitu biasanya ibtidah setelah waqaf Hasan. Jika waqaf pada rasul ayat, maka boleh dilanjutkan dengan ibtidah pada kata setelahnya. Tapi jika waqaf pada pertengahan ayat, maka harus kembali pada ayat yang sesuai untuk ibtidah. Untuk contoh ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innakum latamurruna alaihim musabihin. Diulangi. Wa innakum latamurruna alaihim musabihin. Alaihim musbihin. Alaihim musbihin. Wa billail afala taqilun. Jangan tak ke ain. Afala ta'qilun. Afala taqilun. Ulangi lagi. Ta'qilun. Afala taqilun. Oke. Untuk contoh pertengah ayat, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wa Ulangi. Amwalahum. alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wal nahari sirra wa falahum ajruhum Wa'alaniyatan. Sirran wa'alaniyatan. sirra wa ala. Dari sini ya Ustadz, wa ala ini. Wa ala Dari ini saja. Dari siro itu bisa. Kan hanya untuk memperbaiki bacaan. Jadi sirran wa'alaniyatan. sirra wa ala niyatan falahum
ajruhum inda rabbihim. Inda rabbihim. Inda rabbihim. Ya, mulai lagi dari fa. Falahum ajruhum Tidak, inda tidak. rabbihim. Fala ajaruhum. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Oke, baik. Insyaallah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak Bunda Farida. Bunda Farida. Bu Farida masih mute mic-nya. Sambil nunggu Bu Farida, izin tanya Ustadz. Iya, silakan Bunda. Yang untuk apa? Yang itu kan. Yang contoh pertama, yang lanjutannya wabil lail, atasnya itu kan ada. Nah, itu Mbak Farida sudah. Iya, silakan Bunda Farida. Baik, pengertian ibtidah tidak pada kalimat Quran yang ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya secara makna dan kaidah bahasa, yaitu ibtidah setelah wakof hasilnya wa annakum latamurru la wa innakum latamurruna alaihim musbihin wabillaili Wabil lail. wabillaili anfala ta'qilun. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Contoh pertengahan ayat alladzina yunfikuna walahum billaili Amwalahum amwalahum billaili wan nahari sirro wa alai niya wa ala yata niyatan wa ala niyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum tidak yahzanun. Tidak Bun, dimatikan di inda rabbihim. Inda rabbihim dimatikan di selesai di situ, situ. kemudian ya dimulai lagi dari falahum ajruhum.
walahum Falahum. ajruhum Lanya jangan dipanjangkan. Falahum. walahum ajruhum inda rabbihim Ajaruhum. Jangan ajaruhum, tapi ajaruhum. ajruhum gitu Pak Ustadz. Iya. Ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum Wala yahzanun khawfun. wala khauf wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Oh, oke, baik. Terima kasih, Bunda Farida. Bunda Kus, silakan Ya, Sama-sama. dilanjutkan tadi Ya, pertanyaannya. ya. Mengenai contoh ayat yang pertama tadi, nanti sampai musbihin, terus dilanjut wabillail. Saya tadi kan wabillail, apa boleh dilanjut begini, wabillaili afala ta'qilun. Karena jim di atas itu tanda wakofnya boleh wakof dan boleh wasol. Gimana Ustadz? Iya, jim di atas itu, dia bukan Iya. boleh wakof, boleh wasol, tapi lebih tepat, lebih baik wakof. Oh, lebih baik wakof. Jadi lebih Artinya baik itu wakof. Kalau mim itu kan mutlak wakof, tapi kalau itu lebih baik wakof. lebih baik Jim berhenti. itu, Oh, iya lebih baik berhenti. Kenapa disebut lebih baik berhenti? Karena artinya itu kayak kurang sempurna lah. Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? Karena dan pada waktu malam ini masih kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya artinya, Mbak Amina coba dilihat di atasnya. Yang sebelumnya, Mbak. Dan Yang ini sesungguhnya bukan kamu Ustaz. penduduk Mekah, iya betul. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan waktu malam. Ya, jadi wabil laili dan waktu malam. Apakah kamu tidak memikirkan atau tidak mengerti? Jadi kalau kayak disambung itu kayak kurang bagus maknanya. iya, iya. Ya Ustadz, ya. Makasih. Iya, Bun. Masya Allah, berarti terkait makna gitu ya Ustaz. Iya, terkait makna. Makanya bukan beberapa, sebuah wakof di dalam Al-Quran itu ketika diletakkan oleh para ulama itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa dan maknanya. Hmm. Cuman memang ada yang kayak tadi yang disebutkan sama Bunda Kus. Ada yang mutlak berhenti, ada yang mutlak harus terus. Kalau mutlak terus kan lam alif kan. Nah, kalau ada yang lebih baik dia lanjut kayak huruf shad, ada yang lebih baik dia berhenti kayak huruf qaf sama huruf ja, seperti itu. Ustaz Makanya izin ya, menambahkan belum selesai ya. Silakan Ustaz. tidak sudah. Mamidah, silakan Mamidah. Apaan, aduh ya Allah, astagfirullah. Izin ini ya menambahkan pertanyaan. Tadi kan kalau misalnya ada wakof lam alif itu harus terus gitu ya. Kalau misalnya di akhir ayat eh, itu kan biasanya berhenti atau boleh dilanjut juga Ustadz? Eh, di akhir ayat itu sebenarnya dia bukan lebih ke bahasa lah, tapi lebih ke makna. Jadi pakai lam alif itu karena ayat itu masih secara makna, secara kisah, dia masih ada kaitan dengan kisah yang setelahnya. Walaupun ingin dibaca lanjut juga tidak masalah. Makanya kalau yang imam itu, misalnya kalau dia ingin
mau motong ayat, kisah misalnya sapi betina yang disembelih, yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Itu kan di akhir-akhir itu biasanya dalam alifnya. Pokoknya ada di beberapa ayat itu yang ada dalam alifnya itu menunjukkan ada keterkaitan pembahasan dari ayat yang dibaca dengan ayat setelahnya. Makanya dia pakai lam alif. Kalau misalnya dipotong itu akan kurang kalau tidak disempurnakan. Begitu, Mbak. Ya, baik-baik Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, Fuan. Mbak Dwi, Bunda Yasmin, Bu Farida ada yang mau ditanyakan kah ke Ustaz? Saya enggak, terima kasih. Ya, silakan. Silakan Bunda Yasmin. Saya tidak ada pertanyaan, maaf. Salah komunikasi, saya tidak ada pertanyaan. Makasih. Oh, iya. Baik, Mbak Dwi, Tidak ada, tidak ada. Baik. insya Allah. Jika ya, alhamdulillah ya. Jika tidak ada, alhamdulillah ya. Mungkin Ustadz kami menantikan tausiah dari Ustadz sebagai pengantar malam hari ini. Ya, jadi dalam ayat Al-Quran itu tadi yang dibagikan Mbak Mida. Oh, baik-baik. Allah kan sebut itu di situ di ayat tadi kan afala ta'qilun. Maka apakah engkau tidak memikirkan atau memperhatikan? Jadi ayat Al-Quran itu mengajak kita itu supaya berilmu dan memahami. Ya, jadi ya harus kita ini memiliki ilmu. Ajakan kita ini untuk belajar itu ada di dalam ayat Al-Quran. Sebagaimana kata ayat, afala ta'qilun. Maka apakah engkau tidak mengerti? Bahasa kurang sopannya begini. Islam itu di antara agama, bukan di antara ya. Islam itu merupakan agama yang menyuruh kita itu untuk belajar. Yang kedua, menyuruh kita untuk tidak menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga, menyuruh kita untuk mempergunakan akal kita. Begitu. Jadi kalau Islam itu identik sebagaimana orang yang tertinggal, orang yang, mohon maaf, orang jahil, orang bodoh, itu bukan Islam yang benar. Karena banyak sekali di dalam ayat Al-Quran itu mengajak umat Islam itu untuk belajar menggunakan akalnya dan tidak boleh sama dengan orang-orang yang bodoh yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya di kata ini afala ta'qilun. Seperti itu Mbak Hamida. Ya, syukur Ustaz, Masya Allah. Ya, kayak ini pentingnya kita untuk mencari ilmu ya Ustaz, supaya kita semua mengerti tentang agama Islam ini, begitu ya Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah membimbing kami semua di sini dan memperbaiki bacaan. Ya, silakan. Iya, Ustadz izin tanya sebentar mengenai ini. Di luar ini ya Ustadz ya, kan ada orang bilang ada yang apa namanya, ada orang yang mengatakan begini, bukan orang Islam sih. Itu menteri, contohnya ya Ustadz, itu dia bilang gini, itu menteri agama itu Islam apa anu kok begitu dia, yang Ustadz itu gitu loh. Kita jawabnya gimana ya Ustadz ya? Saya bilang itu oknum, bukan Islamnya, saya bilang gitu. Itu benar apa salah saya jawabnya itu? Gimana Ustadz? Suaranya Ustadz belum. Anak hilang, suaranya Ya, nggak ada.
terkendala sinyal kayaknya. Kita tunggu sebentar. Kelihatan turun naik ini di Baik, mikro. sudah ada? Sudah. Ustaz, sudah. Oke. Cara jawabnya dua, Bunda Kus. Yang pertama secara logika. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang Iya. korupsi, apakah kita juga semua ini sebagai pelaku korupsi misalnya begitu. Jadi tidak boleh kita itu menilai agama atau Islam itu dari sosok. Itu kesalahan bagi kita semua itu. Kita itu menilai Islam itu harus dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh dari sosok, kecuali sosok itu adalah Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi dan beliau merupakan manusia yang sempurna yang Allah utus di muka bumi ini. Seperti itu. Jika kalau ini ke sosok, tidak boleh. Itu akan jadi salah kita terhadap persepsi kita tentang Islam. Seperti itu, Bun. Iya. Jadi jelaskannya Jadi sampaikan gimana? saja melihat Islam itu jangan dilihat dari orangnya, tapi dilihat Iya. dari kitabnya, kitab sucinya. Iya. Boleh nggak kita jawab Ustadz? Oh Boleh. dia Muslim bukan mukmin gitu, bisa nggak? Masih ada ini, Bun, masih ada. Sosok Kalau ya. seperti itu masih bahaya juga. Karena misalnya kalau disana, Hmm. dia Muslim bukan mukmin, berarti Muslim begitu ya. Ya, jadi idealnya memang kita harus kembalikan ke Quran maupun hadis. Itu Jadi bukan kalau artinya misalnya, gini Ustadz. Kalau Muslim artinya dia orang Islam, tapi dia tidak menjalankan ajaran Islam. Saya kira begitu artinya, bukan ya? Jadi dia orang Islam, tapi tidak menjalankan ajaran Islam. kalau Muslim itu artinya kan orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Cuman kalau untuk pemisahan antara Muslim dengan mukmin itu kan tidak Iya. begitu dipahami sama orang-orang yang ada di luar agama Oh kita. iya. Bahkan juga kita sendiri pun banyak yang belum belajar, yang tidak memahami pemisahan ini, perbedaan antara Muslim dengan mukmin ini. Itu makanya perkataannya salah seorang ustadz, beliau mengatakan kesalahan orang hari ini adalah melihat Islam itu dari sosok saja. Jadi dia mengidam-idamkan seseorang, dari orang itulah dia kemudian belajar tentang Islam. Sayangnya ketika orang itu Allah beri ujian lalu belok, jadi belok dia, orang ini pun kecewa, yang dimana dia belajar kepada orang tersebut. Makanya menjadi tolak ukur bagi kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Seperti itu, Bun. Iya, iya betul. Karena Makasih. yang tanya ini orang Kristen, Ustadz, yang tanya. Oh begitu ya, Lebih Bu? nggak Kalau ngerti misalnya lagi. begitu, Yang tanya itu. dibalik saja, Bun. Kalau misalnya begitu dibalik saja. Bilang saja begini, kan tuh ada orang Kristen yang korupsi juga. Iya. Nah, jadi setelah dibilang itu orang korupsi, ada yang ada pimpinan BUMN. Iya. Pimpinan BUMN itu dia Kristen ya, Bunda ya. Martunis ya Pak, namanya yang baru-baru ini ada yang viral itu. Ini yang Chinese ya. Yang agak suka- besar-besar badannya itu. Martinus, pimpinan BUMN. Mungkin beliau Kristen ya, tapi Allahu alam. Jadi ambil saja satu nama koruptor yang juga dia Kristen. Setelah itu sampaikan ke dia bahwa agama itu tidak dilihat dari sosoknya, tapi dilihat dari kitab sucinya. Begitupun dengan Kristen. Kristen dilihat dari Injilnya, bukan dari sosoknya. Begitupun dengan Islam, dilihat dari kitab sucinya, bukan dari sosoknya. Iya. Dilihat dari kitabnya ya, kitab sucinya. Bukan dari sosok orangnya gitu. Iya. Saya jawabnya malah itu tuh oknumnya, bukan orang.
bukan agamanya, saya bilang gitu. Saya gitu kan. Jadi karena tetangga jadi teriak-teriakan sendiri berdua. Itu sudah benar, Mun. Sudah benar jawaban itu. Iya. Sudah saya bilang pas. gitu. Itu bukan agamanya, itu oknumnya orangnya. Saya bilang gitu. Saya gitu aja, terus saya pergi gitu aja. Oleh ketakutan saya. Makasih Ustadz. Ya. Siap, sama-sama, Bun. Alhamdulillah. Udah jelas ya, Bukus. Iya, sampai bawa Jokowi juga. Jokowi itu suruh nyium Hajar Aswad, katanya gitu. Enggak, sholat aja enggak, mau nyium Hajar Aswad, saya bilang gitu. Ke Istiqlal aja enggak, saya bilang gitu. Langsung aku pergi lagi. Iya benar. Tinggalkan perdebatannya sudah memenuhi itu ya Ustaz. Ya. Habis ngomong saya pergi. Iya betul. Lebih baik tinggalkan perdebatan. Iya. Baik. Makasih ya. Jadi melenceng kemana-mana. Ya makasih. Iya, Masya Allah. Terkait pertanyaan ini, saya juga jadi ingin bertanya di luar tema. Masih ada waktu kan ya Ustaz, 5 menit lagi nih. Masih ada Mbak, silakan. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang berkata begini, kadang-kadang seorang istri, jadi teringat kajian kemarin di Perluk Ustadz ya, yang istri itu harus taat sama suami gitu kan. Kadang-kadang istri itu Mbak Amida kemarin hadir ya? Enggak, saya via YouTube. Oh iya. Iya, streaming YouTube-nya saya kemarin. Soalnya saya lihat namanya Mbak Amida tidak ada. Nggak ada, ya. Via streaming YouTube Ustaz. Karena nggak fokus, takutnya ini apa namanya? Kalau via Zoom kan harus fokus gitu ya. Kalau via YouTube bisa nanti putar ulang gitu. Baik, izin melanjutkan pertanyaan Ustaz. Ya, silakan Mbak. Ya, seorang istri itu kadang terbentur dengan baktinya itu kepada orang tua atau kepada suami. Sementara Allah telah menegaskan bahwa seorang istri itu tunduk patuh sama suaminya gitu kan, di Quran surat An-Nisa ya, yang qonitat gitu ya Ustadz. Qonitat bukan hanya kepada Allah dan Rasul, tapi harus kepada suaminya juga. Nah, tetapi di masyarakat saat ini tuh ada yang masih berpendapat bahwa bilang gini, kalau sama suami itu kan ada bekasnya, tapi kalau sama orang tua itu nggak ada bekasnya gitu. Nah, cara menjelaskan bahwa bekas apa itu? Bekas suami, maksudnya ada mantan suami gitu, Ustaz. Jadi akan terputus gitu baktinya itu. Sementara kalau sama orang tua kan si anak wanita ini sudah dilahirkan, sudah dibesarkan oleh orang tuanya, tapi kok dia malah lebih taat dan berbakti kepada suaminya gitu. Jadi bagaimana cara menjelaskan kepada orang itu bahwa enggak gitu, bahwa Allah itu menyuruh seorang istri itu justru harus lebih taat kepada suaminya, karena dengan si wanita ini taat kepada suaminya, dia akan mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya. Tetapi bahasanya itu kayak gimana gitu Ustadz, karena khawatir malah jadi tadi menimbulkan perdebatan lagi begitu Ustadz. Iya, jadi gini Mbak Mida, seringkali saya juga ditanya perlakuan kepada orang tua dengan kepada mertua itu apakah harus sama atau tidak sama? Atau ada juga pertanyaan seperti ini, mana yang lebih diprioritaskan dalam masalah pemberian, istri atau orang tua? Jadi di grup
tadabbur saya juga seringkali mereka bertanya seperti itu. Jawabannya begini. Jadi semua yang ada dalam peran masing-masing itu harus memiliki ilmu dan juga harus memiliki adab. Jadi ilmu dan adab itu penting. Misalnya orang tua harus memiliki ilmu sebagai orang tua dan memiliki adab sebagai orang tua. Oke, ilmu orang tua itu apa? Tentu ilmu orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya. Mungkin anaknya sudah menikah. Oke, jadi tetap mendidik anak-anaknya. Hanya saja dia harus memiliki adab. Orang tua harus memiliki adab. Adab itu apa? Batasan. Jadi harus ada batasan, di mana batasan ini orang tua harus memahami sampai seperti apa orang tua bisa masuk pada urusan anaknya. Gitu. Seringkali orang tua hanya mengandalkan ilmu tanpa tidak paham dengan adab. Adab untuk masuk pada wilayah permasalahan keluarga anaknya, misalnya seperti itu. Kemudian begitu juga anak, misalnya anak laki-laki. Anak laki-laki juga harus punya ini suami ya. Anak laki-laki itu suami, punya ilmu dan punya adab. Dia ini harus memiliki ilmu yang dimana dia memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada orang tuanya dan kepada mertuanya. Juga dia harus bersikap dengan baik. Adab inilah yang menjadikan dia tidak memisahkan atau tidak hanya sekedar memperhatikan yang satu lantas dengan itu cuek dengan yang lain. Ada adab ini yang menjaga kestabilan. Jadi dia perhatian kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawabnya, tapi juga karena sebagai bentuk rasa terima kasih kepada mertuanya mungkin, dia kemudian memberikan perhatian juga kepada mertuanya. Begitupun kepada orang tuanya. Baktinya yang tidak pernah lepas sampai dia pun sudah menikah, juga tetap harus dia teruskan. Secara adab, itu yang harus diperhatikan. Jadi ada adabnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya istri. Istri ini kepada siapa dia harus berbakti, apakah kepada orang tuanya atau kepada suaminya. Di sini juga istri harus paham tentang ilmu dan adab. Secara ilmu dia harus berbakti kepada suaminya. Tapi secara adab, dia juga harus memahami bahwa dia memiliki orang tua yang telah membesarkan dirinya. Jadi adabnya bagaimana? Dia berikan pengertian kepada suaminya, dia berikan pemahaman, dan apa yang telah diilmui dan telah dimengerti dari segi adab oleh suaminya, insya Allah suaminya juga bisa memahami semua itu. Makanya seringkali saya bilang, tidak ada pilihan antara orang tua dan mertua, tidak ada pilihan antara orang tua dengan istri, dan tidak ada pilihan antara suami dengan orang tua. Yang ada itu adalah bagaimana kita bersikap dengan ilmu dan adab. Begitu Mbak Amidah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jadi ini ya, jadi apa? Semuanya harus beriringan gitu dengan memaksimalkan peran masing-masing dan ya harus dengan ilmu dan adab itu tadi ya Ustaz, sehingga tidak ada keluar kata-kata yang tadi itu ya yang kayak merasa dilebihkan, salah satu merasa apa ya, merasa tidak diprioritaskan sehingga ada timbul bahasa kayak gitu mungkin ya Ustaz. Iya betul. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Jazakallahu khair. Dari sahabat yang lain ada yang mau bertanya lagi? Prof Yasmin, sudah open mic. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oh enggak. Terima kasih. Udah jelas tadi. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jika Ustaz izin menutup kajian jika tidak ada yang lain, karena tidak ada lagi yang akan bertanya. Iya, silakan Mbak Amidah. Baik. Sekali lagi Ustaz, syukron, jazakallah khair, wa barakallahu fiik atas bimbingannya kepada kami semua di sini. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini kita bisa mengamalkannya dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
jazakumullah khair kepada para sahabat yang juga telah hadir bersama-sama belajar pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Baik, kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam lisan saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan insyaallah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Sama-sama Bunda. Ya, sama-sama Bun semuanya. Assalamualaikum. Izin menutup Zoom. Iya Bu Farida.